Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga detik ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini untuk membahas, untuk mengkaji dan mengulas kitab-kitab daripada ulama salaf. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Al-Ghaya wa Takrib, karangan Abu Suja rahimahullah ta'ala, kitab dasar daripada fikih ya. Kita sebagai muslim teman-teman seharusnya setidaknya pernah membaca ataupun menghatamkan kitab dasar-dasar fikih, karena yang namanya ilmu fikih ini adalah pondasi ataupun landasan kita dalam berislam. Karena fikih adalah aturan-aturan yang mencakup segala aspek kehidupan kita sebagai seorang muslim. Kalau seandainya teman-teman belum pernah membaca ataupun belum pernah menghatamkan kitab fikih-fikih dasar, teman-teman tidak usah malu, teman-teman tidak usah minder. Karena tidak ada kata terlambat untuk orang belajar ya. Kita semua adalah pencari ilmu. Kita semua sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teman-teman sebelumnya belum ada kesempatan untuk belajar ilmu fikih, dan sekarang teman-teman bisa hadir di sini dan kesempatan itu ada. Maka mari kita sama-sama belajar. Mari kita sama-sama fokus untuk mencari ilmu agama, supaya ini menjadi bekal kita hidup di dunia hingga akhirat kelak. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita langsung saja mengkaji kitab Takrib karangan Abu Suja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Wassallallahu, dan semoga Allah memberi rahmat ala Sayyidina Muhammadin, atas junjungan kita Sayyidina Muhammad an-Nabiyyi, yakni seorang nabi, wa alihi, dan keluarganya, at-tahirina, yang suci, wa sahabatihi, dan sahabat-sahabat beliau, ajma'in, seluruhnya. Qala al-Qadi, berkata seorang hakim, Abu Suja'in, yakni Abu Suja' Ahmad bin Hasan bin Ahmad al-Asfihani, yakni Ahmad bin Hasan bin Ahmad Asfihan, rahimahullahu ta'ala, sa'alani, meminta terhadapku, ba'dul asdiqai, yaitu sebagian teman-teman saya, hafizahumullahu ta'ala, semoga Allah menjaga mereka, an a'mala, untuk menyusun mukhtasaron, sebuah ringkasan, fil fiqhi ala madhhabil imam as-Syafi'i, di dalam fikih atas mazhab Imam Syafi'i, rahmatullah alaihi, semoga Allah merahmati Imam Syafi'i, wa ridwanuhu, dan meridhoinya. Fi ghayatil ikhtisari, di dalam puncak ringkasan, wa nihayatil ijaz, dan kesempurnaan ringkasan. Liyakruba, untuk memudahkan, alal muta'allimi, atas para penuntut ilmu, darsuhu, mempelajarinya, wa yashula, dan memudahkan, alal mubtadi'i, atas pemula, hifdhuhu, menghafalnya. Wa an uksira, dan seraya memperbanyak, fihi, di dalamnya, minat taksimati, daripada beberapa klarifikasi, wa hasril hisali, dan juga batasan-batasan perkara,
Fa'ajabtuhu, maka saya mengabulkan ila dzalika yang seperti itu, toliban, seraya hamba yang mencari lis-sawabi terhadap pahala. Raghiban, seraya hamba yang mengharap ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala fit taufiq, di dalam petunjuk lis-sawabi, jalan kebenaran. Innahu, sungguhnya Allah, ala ma yasha'u, atas apa yang Ia kehendaki, qadirun, maha kuasa. Wa bi ibadihi, dan kepada hamba-hambanya, latifun, sangat lembut, khabirun, maha mengetahui. Jadi teman-teman, kita lanjut saja ke bab toharo. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut toharoti, yakni kitab yang membahas tentang bersuci. Al-miyahu, adapun macam-macamnya air, allati, yang mana, yajuzu, boleh, tatahiru, bersuci, biha, dengan air tersebut, sab'u miyahin, ada 7 macam air. Ma'us samai, yaitu air hujan, wa ma'ul bahari, dan air laut, wa ma'un nahari, dan air sungai, wa ma'ul bi'ri, dan air sumur, wa ma'ul ain, dan air sumber, wa ma'us salji, dan air salju, wa ma'ul baradi, dan air embun. Summal miyahu, adapun macam-macamnya air, ala arba'ati aqsami, yaitu terbagi daripada 4 bagian. Tohirun mutahhirun, suci mensucikan, ghairu makruhin istimaluhu, tetapi tidak makruh untuk menggunakannya, wa huwal ma'ul mutlaq, yaitu adalah air mutlak. Wa tohirun mutahhirun, dan adapun air yang suci mensucikan, makruhun, tetapi makruh istimaluhu, menggunakannya, wa huwa, adapun ia, al-ma'ul musammas, yaitu air yang dipanaskan matahari. Wa tahirun ghairu mutahharin, dan adapun air suci tapi tidak bisa mensucikan, wa huwal ma'ul musta'mal, yaitu adalah air yang mustakmal. Wal mutaghayyiru, dan air yang berubah, bima, dengan suatu perkara, khalatahu, yang mencampur kepada air tersebut, minat tahirati, daripada beberapa macam benda suci. Wa ma'un najisun, dan adapun air najis, wa huwa alladzi halat, yang mana terkena fihi, di dalamnya, di dalam air tersebut, najasatun, daripada benda-benda najis. Wa huwa, adapun ia, dunal kullataini, kurang daripada 2 kullah. Aukana, ataupun adanya kullataini, 2 kullah, fataghayyara, tetapi berubah. Wal kullatani, dan adapun 2 kullah, khamsumi'ati ritlin, yaitu 500 ritel, Baghdadiyin, menurut orang Baghdad, takriban, kurang lebih, fil asohi, dalam kaul asoh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sudah sangat jelas ya di sini. Ada 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama adalah ma'us sama, air langit, maksud di sini adalah air hujan. Yang kedua adalah air laut, yang ketiga adalah air sungai, yang keempat adalah air sumur, yang kelima air sumber, yang keenam air salju, yang ketujuh adalah air embun. Dan ini juga dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama suci dan mensucikan, tetapi tidak makruh untuk digunakan bersuci. Yakni adalah air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang masih murni dari sumbernya, belum tercampur sesuatu. Yang kedua adalah air suci dan mensucikan, tetapi makruh digunakan untuk bersuci, yaitu adalah ma'ul musammas, yaitu air yang dipanaskan oleh sinar matahari. Ini makruh ya digunakan untuk bersuci. Yang nomor 3 teman-teman adalah air suci tetapi tidak bisa mensucikan. Nah, ini adalah air mustakmal. Air mustakmal di sini adalah air bekas ya, air bekas bersuci, entah itu digunakan untuk berwudu ataupun mandi. Terus yang nomor 4 adalah air yang berubah sifatnya atau karakteristiknya karena kecampuran benda-benda yang suci. Entah itu berubah warnanya ataupun rasanya dan lain sebagainya ya. Dan di sini juga dijelaskan air najis. Air najis itu adalah air yang terkena najis dan itu kurang dari 2 kullah.
2 kula ini maksudnya adalah 500 ritel. 500 ritel ini kurang lebih 448 liter ya kalau kita. Ini menurut perkiraan orang-orang Baghdad. Takriban tuh ya kurang lebih mendekati lah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi kita cukupkan segini dulu teman-teman. Kita akan lanjutkan di video yang akan datang. Semoga bermanfaat terutama untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman semua. Dan kita mudah-mudahan digolongkan kepada orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Ada masukan, ada kritik, ada saran, silahkan tulis di komentar. Ad'u ilallah ihdinas siratal mustaqim wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wada'an and see you next time.